Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Masih tetap semangat? Semangat. Nah, kita bersemangat dulu. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran KKA ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kegiatan dimulai. Oke, ada yang bisa minta tolong di sini berdiri pimpin doanya? Oke, Sipa. Silakan Sipa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada Sipa. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu kehadirannya anak-anak. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Zulkifli, Kenapa Zulkifli? dia sakit mata, Pak. Sakit mata. Oke, mari kita doakan teman kita Zulkifli supaya cepat sehat dan bisa berkumpul kembali di sini. Amin. Oke, kita lanjut sebelum kita ke berikutnya. Mari kita dulu ice breathing, ya. Bisa? Oke, bisa berdiri. Cluenya adalah mata pulpen itu berada di telunjuk. Bisa telunjuk kanan atau telunjuk kiri. Ini Oke? kanan cek. Nanti saya sebutkan huruf. Anak-anakku sekalian silakan menggambar sesuai dengan perintah huruf dari Bapak Guru. Oke, saya silakan tuliskan huruf S. Oke, kemudian silakan tuliskan huruf A. Silakan tuliskan huruf N. Oke, bagus, tepuk tangan dulu semua. Kemudian kita pindahkan lagi mata pulpen kita ke hidung. Hidung ya. Jadi saya sebutkan hurufnya, silakan menggambar dengan memakai hidung. Silakan tuliskan huruf W. Silakan tuliskan huruf O. Yang keras, yang semangat, silakan tulis huruf B. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, berikutnya dari hidung kita pindah ke belakang. Ya, di belakang. Silakan tuliskan huruf C. Seperti berjoget ya. Tuliskan huruf W. Silakan huruf C. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang KKA, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial, ya. Oke, sebelumnya kita mau dulu lihat apa tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah, silakan dibaca sama-sama.
memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Jadi itu adalah tujuan yang ingin kita capai pada hari ini dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional. Nah, di sini saya jelaskan sedikit definisi daripada berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah kita pakai metode atau strategi, ya. Jadi ada metodenya melalui penerapan teknologi ilmu komputer. Dikatakan juga berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu konsep, ya. Bagaimana cara untuk menemukan masalah di sekitar kita atau di lingkungan kita. Ketika ada masalah kita harus menyelesaikan dengan cara komputasional. Mengamati kemudian mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa pecahkan masalah dengan seperti ini. Apakah itu dengan melalui pola atau dan lain sebagainya. Kemudian penerapannya. Jadi konsep pemikiran komputasional ini diterapkan pada semua bidang kehidupan manusia. Jadi semua itu di HP ada yang pernah tahu apa itu AI atau di YouTube kita klik judul yang ingin kita tonton, kemudian muncul suara. Silakan, itu semua itu seperti ini. Di pendidikan kita pasti ada coding yang berhubungan dengan matematika atau dengan IPA dan lain sebagainya. Ekonomi, matematika, fisika dan kimia. Kemudian kita dituntut untuk memecahkan permasalahan kompleks dan memberikan solusi, ya, yang inovatif dengan menggunakan berbagai teknik dasar antara lain dekomposisi, ya itu tadi, pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Jadi sedikit saya jelaskan, ini ada 4. Apa itu dekomposisi, apa pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Selanjutnya dekomposisi. Perhatikan dulu ya semua sebelum kita kerja kelompok. Dekomposisi, perhatikan ini semua, adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi ada urutan-urutan atau pola atau lain sebagainya. Mempermudah penyelesaian masalah yang ada. Penggunaan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan sebuah inovasi. Ketika kita mengembangkan solusi atau produk, kita dapat menambahkan perubahan yang akan memberikan hasil dalam permasalahan atau pengembangan produk. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memakai metode dekomposisi, ya. Diperhatikan di jawabannya. Selanjutnya apa ini? Abstraksi. Abstraksi itu adalah merupakan salah satu proses metode berpikir komputasional yang memfokuskan kepada hal-hal yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu dalam penyelesaian masalah. Seperti apa itu? Misalnya jadwal pelajaran. Kita hanya fokus kepada jadwalnya, kemudian yang lainnya tidak, misalnya apakah pakai olahraganya, pakai batiknya dan lain sebagainya, terabaikan. Kita hanya fokus pada masalah yang dihadapi. Kemudian berikutnya algoritma. Berpikir algoritma adalah berpikir dengan menggunakan rencana dan
instruksi secara sistematis yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma digunakan dalam berbagai proses seperti perhitungan, pemrosesan data, dan otomatisasi. Kendati demikian, algoritma tidak hanya digunakan untuk menulis program komputer, akan tetapi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, kita bisa memakai metode algoritma. Ya. Dari penjelasan di atas dari 4 itu, dekomposisi, kemudian algoritma, ada pengenalan pola dan abstraksi. Kita akan mencari adakah problema yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Misalnya ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara misalnya membuat mie instan? Ada yang bisa? Kelompok 1 ada. Bagaimana cara langkah-langkah membuat mie instan? Apa yang pertama dilakukan? Siapkan wadahnya. Apalagi berikutnya? Siapkan minyak. Masak air sampai mendidih. Tuangkan mie ke dalam wadah atau mangkok, kemudian dicampurkan apanya? Minyak atau bumbu. Setelah itu siap disajikan. Ada yang lain kelompok itu 1, 2 atau 3? Bagaimana cara membuat teh misalnya? Berdiri seperti apa? Apa yang dulu dilakukan sebelum kita membuat teh? Langkah-langkahnya. Ya. Dan disajikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang berikutnya, masih ada yang bisa berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Nabil, silakan. Apa? Layang-layang. Membuat layang-layang. Ada urutan-urutannya ya? Ada polanya. Silakan berdiri. Apa yang perlu dilakukan ketika kita ingin membuat layang-layang? Siapkan bambu. Oke, siapkan bambu. Siapkan pisau. Oke. Siapkan Gunting. Siapkan benang. Benang, betul. Kantong plastik. Lalu dirangkai, Pak. Dirangkai terus dirakit ya. Ya, dirakit terus. Kepentingnya. Betul. Apalagi? Siap terbang. Oke, siap diterbangkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ini ada pertanyaan juga. Mengapa berpikir komputesional itu penting untuk anak SD? Kenapa? Melatih pemecahan masalah. Kalau ada masalah bagaimana? Saya mau mandi. Apa yang harus dilakukan pertama? Ada urutannya. Ya. Ambil sarung, ambil sampo, mengelola sikat gigi, dan sampai selesai harus kembali. Itu ada pemecahannya, melatih. Kemudian meningkatkan kreativitas. Bagaimana cara membuat kerajinan tangan seperti figura dalam kerang. Kita ada langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya kesiapan masa depan tak. Jadi ketika kita punya kemampuan berpikir komputasional, nanti kedepannya kita akan sukses. Cara mengetahui bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Ya. Jadi ketika misalnya di perpustakaan ada buku, mau disusun dari yang tebal ke tipis, dari yang besar ke yang kecil, itu disusun. Itu ada polanya, berpikir komputasional. Oke. Berikutnya
konsep dasar berpikir komputasional itu mudah dipahami. Ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ada cara mengenal kecerdasan artifisial atau AI dengan cara sederhana. Apa itu? Kalau dalam hidup kita di HP ada semua AI. Kalau di komputer itu ada namanya ChatGPT. Kalau misalnya kita mau bertanyakan sesuatu apa yang mau kita buat dalam bentuk naskah atau kalimat, maka ChatGPT akan membantu kita. Jadi memudahkan pekerjaan. Di sini kita akan belajar tentang komputasional. Sebentar ada saya tugas berkelompok. Ya, silahkan nanti dikerja sesuai dengan kelompoknya. Silahkan bekerja sama. Kemudian ya kita bekerja sama. Di sini ada tugas di kelompok berapa ini, kelompok 1 ada permainan. Ya, permainan namanya permainan labirin. Silakan ini tugasnya semua silakan didiskusi dengan teman-temannya. Ini anggaplah ini namanya si A. Dia mau ke sekolahnya. Si A, tapi dia tidak tahu jalan kemana. Jadi silakan dibantu si A ini dengan menuliskan atau mencoret jalan yang berkelok-kelok sehingga bisa dia sampai ke sekolahnya. Oke? Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ada tugas 3 tugas ini sebentar kita kerja sama-sama ya. Mari menulis sesuai kode. Warna biru adalah huruf A. Warna apa ini? Pink. Huruf I. Warna kuning huruf E. Warna merah huruf B. Hijau warna C. Ungu warna E. Jadi kalau misalnya ungu, kuning, hijau, pink itu nama bacanya adalah leci. Kenapa dia leci? Karena ini adalah L, ini adalah E, ini adalah C, ini adalah I. Silakan sebentar ditulis sama dengan warnanya. Bisa? Bisa. Masih ada lagi 3 mau. Kemudian yang kedua, tugas ketiga. Ini kita kodenya adalah payung nomor 1, ember nomor 2, kemudian apa ini? Gayung nomor 3, jas hujan nomor 4, ini saksofon 5, bola 6, kemudian ini shower nomor 7, handuk nomor 8, bebek nomor 9. Jadi ada di sini ember nomor 1, kedua, payung nomor 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan bisa ya? Oke. Saya kasih kelompok 1 3 tugas, silakan dikerja secara berkelompok, diskusi dengan temannya. Sebentar yang satu naik yang bacakan hasil pembelajarannya. Jadi silakan dibagi sesuai dengan kelompoknya. Nanti dikerja satu dulu. Nanti berikutnya kerja lagi 1 per kelompok. Kenapa? Ya, itu seperti itu. Ini merah. Ya. Enggak. Ini yang dikerja pertama itu adalah labirin. Sebentar ini. Berkelompok juga di mana kita lewat. Nah. Ya, contoh. Yang pertama dikerja itu adalah labirinnya. Ya, silakan maju semua berkelompok. Saya simpan di sini 3. Usulkan ke temannya, lewat mana Ki? Lewat sini. Ya, silakan itu dulu dikerja. Oke, silakan.
silakan berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan satu dulu tugas. Ini dulu yang dikerja. Nah, dari situ gabung Ki. Lewat mana Ki? Supaya si A ini cepat dulu itu. Nah, ya silakan dicari. Nah, tidak boleh tersesat. Silakan dicari jalurnya si A ini supaya dia bisa sampai ke sekolahnya. Ya, silakan tulis. Nah, silakan diskusi dengan temannya. Silakan berdiskusi, cari jalurnya supaya bisa tiba dengan selamat di sekolahnya. Ayo Fitra, sampai. Oke, berikutnya tugas yang kedua. Yang tugas kedua adalah coding matematika. Bisa yang tidak boleh tersesat ya, harus sampai di sini. Kita bantu si A. Nah, tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan. Sudah. Ini lagi. Oh ini. Nah ini simpan. Silakan kerja sama dengan temannya. Nah. Ini lagi. Ya simpan dulu. Oke, berikutnya tugas yang keempat, silakan dilanjut. Diperhatikan simbol pelakunya, penjelasannya ya. Tepuk
Ya. Nanti naik ke satu yang aneh ya, tulis setelah ini. Ini berarti membol di sebelah. Ya, tunggu spidol. Oh iya Pak. Bagaimana kelompok 3? Oke, Mi? Bagaimana tentang pembelajaran KKA? Apakah menyenangkan? Tidak usah di sini. Duduk dulu. Nak. Oke, sudah. Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Tepuk tangan dulu semua. Oke. Kelompok berapa yang akan mengisi ini? Kelompok 1 atau 2? 1. Ya, tunggu dulu. Kita tunggu. Ya, silakan. Yang mau naik silakan. Ya. Diperhatikan kelompok 2 dengan 3. Apakah dia bisa sampai ke sekolahnya atau dia kesasar? Oke. Oke, bisa dibantu temannya. Kerjasama. Silakan naik juga. Nah, awas. Ya, dibantu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan perjalanan si A menuju ke sekolahnya? Ya, apakah dia bisa sampai? Nah, apakah dia tidak nyasar? Oke. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita kelompok 2. Yang mau kerja ini. Silakan, siapa yang mau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Silakan.
supaya tidak nutup. Ya. Yang kelompok 1 sama 3 silakan diperhatikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Sekarang kita silakan duduk kembali. Kita perhatikan semua kelompok 1, 2, dan 3. Apakah sudah betul pekerjaan Nabil? Kelompok 2. Kalau ember ini berapa? Berapa? 2. Ditambah payung, berapa nilainya payung? 2 ditambah 1 sama dengan? Berapa? 4. Tambah? 9. Gayung itu nilainya 3, bola 6, berarti 4 ditambah 6 9. Oke. Ini 9 dikurang apa ini? Anduk 8 berapa? 1. Ini sawat 7, kemudian ini 1 dikurang 5 berarti 2. Anduk 8 dikurang gayung 3 berarti berapa? 5. Tepuk tangan dulu semua untuk semua kelompok. Jadi untuk hari ini terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita menyelesaikan tugas ini, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Kita akan merefleksikan bagaimana kegiatan ini, KKA ini, Koordinat Kecerdasan Artifisial. Ada yang bisa ada yang bisa bantu Bapak bagaimana perasaannya ketika mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Oke, senang ya. Senang. Apa lagi? Baik. Baik. Senang atau apa? Baik, senang, lancar. Ya. Saya ingin bertanya tentang Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang paling kalian pelajari hari ini paling sulit? Kemudian apa lagi? Ya, ada yang bisa merefleksikan tentang kegiatan ini? Oke, kelompok 1 silakan, Aura. Didengar baik-baik. Hari ini saya belajar tentang cara berpikir komputasional, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Oke, berikutnya masih ada? Silakan. Apa yang menurut kalian paling sulit? Yang paling sulit adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Oke, berikutnya. Apakah kalian lebih mudah menyelesaikan masalah setelah mempelajari berpikir
pembelajaran kakak ini, saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pola. Jadi anak-anak sekalian, silakan mencari referensi di YouTube atau di media sosial lainnya ya. Bagaimana apa itu pola, sehingga nanti ketika kita belajar akan lebih mudah. Jadi untuk hari ini terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita selama beberapa menit ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi pengalaman yang berharga dan anak-anakku menjadi peserta didik yang hebat. Untuk hari ini terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.